Selamat datang kembali di channel saya, Timotius Duha. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tutorial mengenai uji normalitas data dengan menggunakan metode JARC-BERA memakai software SPSS. Kepada kita semua, saya menghimbau apabila menurut Anda video ini bermanfaat, maka silakan like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya, Timotius Duha, dan klik tanda lonceng supaya Anda mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai video saya. Untuk itu, kepada kita semua, marilah kita menonton video ini sampai habis. Maka dari itu, saya ucapkan selamat menyaksikan. Baiklah, rumus daripada JARC-BERA adalah N kali skewness pangkat 2/6 tambah kurtosis kurang 3 dikuadratkan 3 per 24. Jadi di sini kita memiliki dua variabel ya dengan jumlah data sebanyak 31 data. Jadi kepada kita semua silakan dicoba nanti di rumah, silakan dilihat angka-angka di monitor ini untuk variabel X dan variabel Y. Perlu saya sampaikan yang pertama adalah salah satu uji normalitas data yaitu JARC-BERA, di mana nilai JB atau singkatan dari JARC-BERA ini diperoleh, kemudian nilai JB ini nanti akan kita bandingkan dengan nilai tabel di chi-square atau chi-kuadrat. Apabila chi-kuadrat lebih besar dari JB, maka distribusi residual dari persamaan regresi dianggap tidak normal, dan sebaliknya apabila nilai JB lebih besar dari nilai pada tabel dan apabila nilai JB lebih besar dari nilai tabel di chi-square atau chi-kuadrat, maka distribusi residual untuk persamaan regresi dinyatakan normal. Jadi nilai yang didapatkan dari JB ini berasal dari fokus pencarian yang sama dengan uji normalitas yang sebelumnya, yaitu berfokus kepada nilai kurtosis dan skewness. Jadi tutorial yang sebelumnya kan saya membahas mengenai uji normalitas berdasarkan nilai Z skewness dan Z kurtosis. Maka di JARC-BERA ini juga masih berfokus kepada nilai skewness dan kurtosis. Dengan begitu kita akan mencoba saja dengan masuk ke laman SPSS. Saya memakai versi yang ke-23. Halaman depan dari SPSS. Kita masuk saja di sini, di variable view. Kita ketik namanya, variable X, dan variable Y. Desimalnya kita turunkan menjadi 0. Ya, labelnya katakanlah kita tulis kepuasan kerja. Oke. Dan Y-nya katakanlah kinerja. Baik, setelah itu kita lihat data view. Ini kolom yang kedua ini sudah berubah namanya menjadi X dan Y. Kita masuk ke sumber data kita yang ada di Excel. Kita copy saja sebanyak 31. Ctrl C. Kita masuk ke sini. Baik. Langkah selanjutnya kita perlu mencari nilai residu dari kedua variabel ini. Jadi saya perlu jelaskan bahwa nilai residu itu berasal dari pengurangan atau selisih dari nilai Y, variabel Y dikurang Y prediksi. Jadi kalau kita melakukan regress secara manual,
maka sudah pasti kita harus mendapatkan yang namanya nilai residu. Dengan langkah-langkah kita perlu mencari nilai B terlebih dahulu, kemudian mencari nilai A, lalu nilai B dan nilai A dimasukkan ke dalam persamaan. Katakanlah misalnya ini hanya dua variabel, maka persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, nilai A itu dimasukkan, nilai B dimasukkan dan dikalikan dengan nilai yang ada di variabel X. Nah, hasil daripada itu namanya adalah nilai Y prediksi. Nah, nilai dari variabel Y ini dikurangi dengan nilai Y prediksi, maka hasilnya adalah nilai residual. Dan kalau kita mengerjakan secara manual, bisa saja tetapi terlalu panjang sekali. Dan nanti saya akan menyampaikan materi di lain kesempatan untuk mencari nilai residual. Jadi untuk itu, untuk memperhemat waktu, kita pakai saja pengolahan data pencarian nilai residual dengan memakai SPSS. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Kita ketik analyze, kemudian regression, lalu linear. Baik, kemudian kepuasan kerja kita masukkan ke kotak independen, dan variabel kinerja kita masukkan ke dalam kotak dependent. Kemudian kita memilih save. Lalu kita pilih and standardize pada pilihan residual. Lalu kita continue saja dan kita okekan saja. Ya, kita lihat. Ya, ini selisih antara Y dan Y prediksi kita sudah didapatkan atau nilai residu. Nah, nilai residu inilah yang akan kita olah untuk mendapatkan nilai statistik dari skewness dan kurtosis. Langkah-langkahnya sebagai berikut adalah kita ketik analyze, lalu descriptive statistik, kemudian descriptive, lalu kita pilih dari kotak yang sebelah kiri, kita pilih and standardized residual, kita pindahkan ke kotak yang sebelah kanan. Baik, kemudian kita pilih option, lalu ini kita hapus saja min, kita hapus standard deviation, minimum, maksimum. Jadi sudah terhapus semua. Selanjutnya kita memilih skewness dan kita memilih kurtosis. Nah, jangan lupa di display order ini sudah otomat, yaitu variable list. Lalu kita pilih continue dan kita okekan saja. Baik, di sini sudah ada tampilannya, ya. Inilah deskriptif dari statistik skewness dan kurtosisnya. Baik, saya akan kopikan saja menuju Microsoft Word. Ya, inilah hasilnya, di mana nilai statistik dari skewness sebesar min 0,256 dan nilai statistik dari kurtosis sebesar 0,866. Kedua data ini kita akan olah ke dalam rumus JB tadi atau Jart-Bera tadi. Maka data yang barusan kita dapatkan kita masukkan di sini. Ya, silakan dilihat juga item-item dari variabel X dan Y, silakan dicatat dan silakan dicoba nantinya di rumah. Pertama, N kita ada berapa? Kita lihat ya pelan-pelan supaya kalian juga bisa mencatat angka-angka di dalam kelompok data baik X maupun Y. Saya pelan-pelan saja, silakan dicatat. Ya, kalau misalnya kecepatan, silakan di pause. Ya, saya pikir sudah bisa direkam ya angka-angka di dalam kedua variabel ini. Jadi
N kita ada sebanyak 31. Oke. Kita masukkan saja. Oke. N kita 31. Jadi skewness kita tadi adalah min 0,256, kita pangkatkan 2. Oke. Sudah jadi, lah di bawahnya per 6 saja. Baik, kemudian kurtosis kita adalah sebanyak 0,866 kurang 3, kita pangkatkan 3, oke, per 24. Oke. Baik, kita lanjut ke 31. Kemudian yang di atas masih sama ya. Juga ini 6 masih sama. Baik, ini 0,866 kurang 3 pangkat 3. Ya, sudah ada hasilnya. Per 24. Oke. Ini juga 31. Kita bagikan saja yang ini. Membagikan ini. Oke. Ya, langsung juga kita bagikan saja ini. Oke. Kemudian 31 mengalihkan yang ini. Lalu kita tambah. Ini masih sama. Ya. Oke. Sama dengan sebelah kiri. Ya, ini sama dengan sebelah kiri menambah yang di sebelah kanan. Hasilnya adalah min 0,757. Jadi nilai ini perlu kita bandingkan dengan nilai chi-square atau chi-square di df atau degree of freedom-nya sebesar 31 karena sampel kita atau jumlah data kita sebanyak 31. Di level signifikansi 0,01 sebesar 52,191. Karena nilai JB kita sebesar min 0,7503 lebih kecil dari nilai chi-square tabel, maka dapat dinyatakan bahwa nilai residual terstandarisasi telah berdistribusi normal. Artinya, data untuk penelitian ini sudah layak untuk diregres karena datanya sudah normal. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya mengucapkan terima kasih. Salam persahabatan.